Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad bin Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa la hawla wa la quwwata illa billah, amma ba'd. Kajian kitab Tabaqatus Sufiyah, penjelasan daripada para ulama sufi. Yang pertama adalah At-Tabaqatul Ula, minhum Al-Fudail bin Iyad bin Mas'ud bin Bishir At-Tamimi summal Yarbu'i. Di antara tokoh sufi adalah Al-Imam Fudail bin Iyad. Al-Imam Fudail bin Iyad Khurasaniyun, beliau dari negeri Khurasan, min nahiyati Marwa, dari daerah Marwa, min qaryatin yuqal laha Fanden, suatu kampung yang dinamakan Fanden. Mata fil Muharram, beliau meninggal di bulan Muharram, sanata sab'in wa samanina wa mi'ah, pada tahun 187 Hijriah. Di antara nasihat beliau, fi akhir zaman aqwamun yakununa ikhwan al-alaniyah a'da as-sarirah. Kelak di akhir zaman akan ada beberapa kaum yang mana mereka bersaudara secara terang-terangan dan musuh secara rahasia atau di hatinya. Dan juga beliau berkata, tidaklah ada seseorang di antara kami mendapatkan derajat di sisi Allah dengan sebab banyak puasa atau banyaknya salat. Hanya saja mereka mendapatkannya dengan kedermawanan hati dan selamatnya hati dan menasihati umat. Beliau pun berkata, lam yatazayyanin nas bi syai'in afdalu minas sidqi wa talabil halal. Tidaklah ada perhiasan manusia
yang lebih utama dibandingkan berhias dengan kejujuran dan mencari perkara yang halal. Beliau pun berkata, inna min syukrin ni'mati an nuhaddisa biha. Sesungguhnya sebagian dari sikap mensyukuri nikmat adalah kita menceritakan nikmat. Dan beliau berkata, aballah illa ayyaj'al arzaqal muttaqin min haitsu la yahtasibun. Allah menolak untuk memberikan rezeki orang-orang yang bertakwa kecuali dari arah yang tidak diduga-duga. Beliau pun berkata, la amala liman la niyatalah wa la ajra liman la hisbatalah. Tidak ada amal bagi orang yang tidak memiliki niat, dan tidak ada pahala bagi yang tidak berbuat karena Allah. Dan beliau berkata, salasu khisalin tuksil qalba. 3 perkara mengeraskan hati. Kasratul akli, banyak makan. Wa kasratun naumi, banyak tidur. Wa kasratul kalam, dan banyak bicara. Bismillahirrahmanirrahim. Kitab Tabaqatus Sufiyah, ya, dah perhatikan. Ini menjelaskan tentang tingkatan-tingkatan ulama sufi. Dalam artian sama Imam Abi Abdurrahman Muhammad As-Sulaimi, Muhammad bin Husain As-Sulaimi yang ngarang kitab ini, dikumpulkan Tabaqatus Sufiyah. Jadi deretan ulama-ulama sufi dari zaman dulu, dari zaman tabi'in, ditulis sama beliau, dikumpulkan dalam kitab ini. Inti kitab ini adalah menjelaskan tentang kelahiran atau perjalanan, dan juga terlebih intinya adalah makolahnya atau nasihat-nasihatnya. Kenapa dianggap penting? Karena ini yang dinamakan kalamnya orang soleh adalah obat. Kita dengerin nasihat itu, sebenarnya kita makan obat penyakit hati. Dan sebenarnya kalau hati sehat, ya badan juga sehat. Yang pertama, Syekh Abi Abdurrahman Muhammad As-Sulaimi, pengarang kitab ini, mencantumkan namanya Fudail bin Iyad. Imam Fudail bin Iyad ini dari Khurasan. Ada yang bilang Khurasan itu daerah Irak, Iran, daerah situ. Beliau meninggal di bulan Muharram tahun 187 Hijriah. Udah lama ya. Sekarang udah 1441 ya. Ini
187 Hijriah. Dari Rasulullah baru ratusan ya. Nah, di antara nasihat beliau adalah fi akhir zaman aqwamun yakununa ikhwanal alaniyah a'da as-sarirah. Nanti di akhir zaman itu, padahal beliau masih termasuk awal-awal ya, masih dekat zamannya dengan zamannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang dikatakan khairul quruni qarni, sebaik-baik masa masaku. Kemudian masa berikutnya, tambah akhir zaman tambah buruk. Nah, di akhir zaman nanti ada sekelompok kaum yang mana dia itu dohirnya baik, baik bersaudara dohirnya. Kadang-kadang nampakin persaudaraannya lah di depannya, tapi di hatinya nyimpan musuh, kebencian. Nah, orang yang begini namanya apa? Tanda-tanda munafik. Wa idza laqul ladina amanu qalu amanna wa idza khalau ila syayatinihim qalu inna ma'akum innama nahnu mustahziun. Kalau ketemu orang yang beriman, saya iman. Tapi kalau ketemu balik kepada setan-setan mereka, kelompok mereka, mereka cuma bilang saya cuma ngehinain dia aja. Artinya lain di bibir, lain di hati. Di bibirnya, saya senang sama si fulan. Hati-hati. Ini padahal beliau dulu ngomongnya nih, fi akhir zaman. Nah, sekarang ini akhir zaman, udah banyak tanda-tandanya, hati-hati. Udah susah nyari orang soleh. Banyaknya apa? Pengen dianggap orang soleh. Sangat sedikit yang soleh beneran gitu. Jadi ikhwan alaniyah, bahaya ini. Secara zahir baik, tapi di belakang nusuk. Tapi di belakang mencemooh, menghinakan. Di depan memuliakan. Di depan baik gitu ya. Nah, ini nasihat beliau Imam Fudail bin Iyad. Makanya kita harus pandai-pandai cari teman, apalagi mengambil sahabat ya, mengambil pertemanan. Karena almar'u ala dini khalilih. Seseorang itu agamanya tergantung temannya. Temannya kita siapa, agama kita itu. Kalau teman kita enggak suka sholat, otomatis kita enggak suka sholat. Teman kita malas ngaji, kita malas ngaji. Teman kita doyan maksiat juga sama. Teman kita berani sama Allah, ya kita juga berani. Teman kita takut sama Allah, kita juga takut sama Allah. Maka perhatikan siapa teman duduknya kita. Tapi nanti di akhir zaman kata beliau susah. Soalnya kadang-kadang ada yang di depannya baik, tahu-taunya di belakangnya musuhin kita. Hati-hati makanya. Kemudian Imam Fudail bin Iyad pun berkata, lam yudrik indana man adrak bi kasrati siyamin wala salatin. Di antara kami ini, maksudnya para aulia, para masyayikh, tidak menemukan hal yang dapat ditemukan di sisi Allah berupa apa? Derajat yang tinggi, derajat kewalian, derajat ma'rifat, derajat tinggi di sisi Allah bikasrati siyamin, dengan gara-gara banyak puasa atau banyak sholat. Wa innama adraka bisakhai anfus wa salamatus sadr wa nushi lil ummah. Akan tetapi mereka mendapatkan derajat yang tinggi itu karena dermawannya hati, jiwa yang dermawan, selamatnya hati dan nasihat kepada umat. Jadi ini maksudnya bahwa para wali itu ya, menjadi waliullah, menjadi kekasih Allah,
Bukan gara-gara sholatnya aja, meskipun mereka sholat. Bukan karena mereka puasa aja, bukan. Tapi karena hati mereka bersih tuh. Berarti apa? Catatan syarat menjadi waliullah hati bersih. Orang hati bersih apa? Sakhail anfus, tandanya dermawan jiwa suka memberi. Itu tandanya waliullah. Banyak sholat, banyak puasa, pelit orangnya, bukan wali. Karena orang yang disenangi Allah, yang menyenangkan hamba-hamba Allah, kan gitu. Ngasih makan, senang gak orang dikasih makan? Senang. Berarti Allah senang gak sama orang itu? Senang. Itu tandanya waliullah. Salamatis sadar, selamat hatinya, lapang, ikhlas, nggak ada perasaan bagaimana hatinya, ikhlas. Wan nusilil ummah, nasihat sama orang, yuk diajak yuk, supaya semangat. Udah dia korban nih, ayo makan mah tenang, makan. Yang penting yuk kita dzikir, yang penting ngaji, yang penting jalan acara-acara kebaikan. Nah, itu tandanya wali min auliya illah. Ya, harusnya ada, meskipun kita nggak saya waliullah, enggak, yang penting enggak butuh pengakuan. Yang penting ada. Kalau pengen jadi waliullah tuh, kata Imam Fudail bin Iyad, bukan saya ini dapatkan derajat gara-gara banyak sholat, banyak puasa, tapi gara-gara dermawan, gara-gara suka nolong orang, gara-gara nasihatin umat untuk ke jalan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Paham ya? Jadi ar-rahimun yarhamuhumur rahman. Orang yang rahmat dirahmati Allah. Karena dia sering ngebantu orang lain, ya. Allah pun ngebantu dia. Tangannya Allah selalu di atas kepalanya seseorang mukmin selagi nolong saudaranya. Kalau kita nolong saudara kita, Allah juga bantu kita. Tapi kita nggak bantu saudara kita, ya Allah juga nggak bantu kita. Maka di sini syaratnya orang menjadi wali min auliyaillah, bersih hati, dermawan jiwanya, sering nasihat, ngajak umat ke jalan yang lurus. Dan juga Imam Fudail bin Iyad berkata, lam yatazayyanin nas bi syai'in afdal min as-sidq wa talabil halal. Enggak ada lagi perhiasan manusia itu yang paling afdal digunakan adalah jujur dan cari harta yang halal. Jujur dan cari harta yang halal. Orang berbuat jujur berarti dia punya perhiasan yang sebenarnya. Orang meskipun dia kalau bohong nih dapatnya banyak. Karena dia jujur, ya, karena dia jujur, maka apa? Maka diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala derajat yang tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Minta doanya untuk kakak saya sedang ada yang lagi sakit, sedang koma di Bandung. Kita doain mudah-mudahan diberikan kesehatan, keselamatan, panjang umur. Al-Fatihah. Alhamdulillahirabbil alamin. Nah, wa talabil halal, cari yang halal. Nah, ini perhiasan paling afdal dua. Jadi orang yang jujur, jadi orang cari rezeki yang halal. Itu perhiasan yang sebenarnya, kata Imam Fudail bin Iyad. Tapi kadang orang mau jujur dapatnya nggak banyak. Kalau dia mau bohong, dia banyak. Tapi hasilnya apa? Hasilnya kalau yang bohong nggak selamanya, nggak bakal berkah. Tapi kalau yang jujur,
dia bakalan diberikan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kan pernah ada cerita itu, dua saudara punya rambut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dari warisan bapaknya rambutnya ada tiga helai. Dibagi nih, bapaknya meninggal, dibagi. Warisannya dibagi, termasuk rambut Rasulullah yang dibagi. Ya. Jadi dibagi satu-satu. Yang satu ini mau dipotong sama kakaknya. Sama adanya jangan. Udah, saya nggak tega rambut Rasulullah dipotong. Udah, gini aja, kakak ambil semua harta saya minta rambutnya Rasulullah semua buat saya. Oh ya udah kalau begitu. Akhirnya si adiknya nggak punya apa-apa ini, miskin. Si kakaknya kaya. Singkat waktu, perjalanan waktu, ternyata suatu saat ada yang ketuk pintu rumah adiknya. Ternyata yang minta-minta dibuka adalah kakaknya. Padahal kaya dulu. Malah berbalikan kondisinya. Kenapa? Itu yang dinamakan mendapatkan berkah daripada Allah Subhanahu wa taala. Karena dia ini sidik, benar, wah, ini rambut Rasulullah harus takdim nih, udah biarin harta mah. Paham ya? Dari itu saking menghormatinya. Nah, ternyata kemudian diberikan keberkahan rezeki oleh Allah. Dan juga Imam Fudail bin Iyad berkata, Aballah inna min syukrin ni'matihi an nuhaddisa biha. Termasuk syukur nikmat menceritakan nikmat itu sendiri. Wa amma bi ni'mati rabbika fahaddis. Nih orang dapat nikmat nih, ceritain. Tapi ceritainnya sama orang yang sejalan hatinya. Sejalan hati itu teman baiknya, yang istilahnya kenal dia itu, orangnya baik. Cerita, alhamdulillah saya dapat rezeki. Ada yang ngasih tanah, ada yang ngasih mobil, ada yang ini. Ceritainnya sama orang yang sejalan, yang sekiranya baik. Itu apa? Termasuk syukur nikmat. Kenapa syukur nikmat? Karena Allah itu senang, la in syakartum lazidanakum. Maka kalau kita cerita, alhamdulillah, tadi ada yang neraktir saya, kata Wildan, ya. Ada yang neraktir saya nih makan bakso misalnya. Nah, itu sebenarnya apa? Termasuk syukur nikmat. Karena kan kita nggak minta, nggak apa datang misalnya. Jadi di antara sunnahnya kalau dapat nikmat kita ceritakan gitu. Kita ceritakan. Cuman kalau ketahuan orangnya itu orang nggak baik, jangan, nantinya dengki. Ya, kalau orang nggak baik malah dengki. Cerita dapat nikmat sama orang yang hatinya kotor, malah dengki. Malah jadi, wah nanti mudah-mudahan ini gimana caranya supaya dia bangkrut lagi, gitu nanti. Tapi cerita sama orang yang baik, ya istilahnya dia itu paham lah gitu. Nanti tambah bersyukur, oh iya ya, alhamdulillah, pengaruh aja. Karena banyak orang begini, iya alhamdulillah saya dapat apa misalnya, dapat tanah, dapat rumah, dapat apa misalnya kan, kita cerita tuh. Lalu kemudian pengaruh aja ya, rajin lawatan, rajin zikir, rajin tuh. Kalau orang yang paham ya, dia juga tambah bersyukur. Oh iya, berarti saya juga harus rajin. Saya juga harus rajin ibadah kepada Allah. Saya juga jangan bosan-bosan nih minta sama Allah. Allah betnya. Kemudian Imam Fudail bin Iyad juga berkata, Aballah illa ayyarzaqal muttaqin min haitsu la yahtasibun. Allah menolak untuk memberikan rezeki kepada hamba-hambanya yang bertakwa kecuali
dari arah yang tidak diduga-duga. Sama kalau hadis yang lain kan, di hadisnya apa? Allahu yarzuqu 'abdal mu'min illa min haitsu la yahtasib. Allah enggak bakal berikan rezeki orang yang beriman kecuali dari arah yang tidak disangka-sangka. Jadi syaratnya satu doang berarti. Gimana takwanya itu? Ya. Kalau udah bisa takwa mah nanti rezekinya enggak disangka-sangka. Gampang. Cuman satu doang gampang tuh satu. Cuman satu ini paling sulit gitu. Kalau misalnya mau ditulis syarat mendapatkan rezeki tidak diduga-duga, tidak disangka, satu doang. Bertakwa. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Siapa orang takwa sama Allah kasih jalan keluar. Sumpek buntu, dia mah enggak buntu, ada aja jalan. Mau nabrak tembok ibaratnya mau buntu, ada aja belok dia masih ada jalan gitu terus. Seperti doanya apa? Doanya salat duha. Allah in kana rizquna fis sama fa'anzilhu wa in kana fil ardi fakhrijhu wa in kana mawsul fais. Ya Allah, kalau ada di langit rezeki saya turunin. Kalau ada di bumi keluarin. Kalau sulit mudahin. Kalau haram sucikan. Kan model begitu. Berarti kalau nggak ada ciptain, berarti ada terus. Kenapa? Karena yang sholat duha juga orang yang bertakwa kepada Allah. Orang nggak bertakwa mah boro-boro sholat sunnah ya, sholat fardu gitu enggak. Makanya orang yang bertakwa rezekinya itu tidak disangka-sangka. Ya kayak bak nih ya, mondok ya bak ini kan, tahu-tahu malam-malam. Tahu-tahu subuh-subuh ada yang ngirim sarapan. Makanan saya. Dari tadi saya sibuk ngaji aja. Atau misalnya sore-sore buka puasa. Ada lagi yang ngirim makanan. Perasaan saya nggak jajan-jajan, duit utuh terus duitnya ini nggak dipakai-pakai. Kenapa? Karena dia sibuk dengan ibadah kepada Allah. Kasih rezeki dari arah yang tidak disangka-sangka. Kemudian makalah beliau juga la amala liman la niyatalah wa la ajra liman la hisbatalah. Enggak ada amal yang sempurna bagi orang yang enggak punya niat. Innamal a'malu binniyat. Kalau enggak punya niat ya enggak ada amal. Dan enggak ada pahala kalau orang yang enggak buat karena Allah. Ingat-ingat, makanya Pak Ilahi anta maksudi wa ridhauka matlubi, tujuannya Allah aja udah biar dapat pahala. Kalau udah karena Allah, karena ridhonya Allah, surga dapat, pahala dapat, tingkatan derajat dapat semua. Kenapa? Karena tujuannya sultannya, rajanya. Ya sultan, ya sultan, ya sultanu ya Allah. Raja sebenarnya adalah Allah. Jadi manggil dia sultan itu bukan sultan Banten, bukan sultan yang ada di dunia, tapi apa? Sultan di situ, sultan sebenarnya, raja sebenarnya, yaitu Allah. Terakhir beliau berkata, salasu khisalin tuksil qalba. 3 perkara membuat hati jadi keras. Kalau udah hatinya keras gak bisa dinasehatin, gak mau dengar nasihat, tidak menerima nasihat. Pertama, kasratul akli. Ini penyakit-penyakit atau tanda-tanda orang yang hatinya keras juga berarti. Banyak makan, hati-hati. Ustaz, saya makan dikit aja, airnya mubadir, jangan makan aja banyak. Tujuannya apa? Tujuannya daripada mubadir, daripada kebuang. Banyak ulama juga makan daripada mubadir memakan. Yang penting minta sehat sama Allah, kan syukuri nikmatnya. Nanti dikeluarin lagi, udah beres. Daripada sisa dibuang, kan gitu. Apalagi makanan-makanan di majelis, itu mah makanan berkah. Kan ada itunya, makanan orang dermawan obat,
Makan orang pelit penyakit. Enggak ikhlas soalnya. Mau ngasih kopi ge susah. Mau ngasih sepiring nasi, ngitung-ngitung dia, wah sepiring nasi kalau di warung berapa? Wah itu mah penyakit itu. Ya. Ta'amul bakhil ya. Makanan orang pelit mah jadi penyakit. Kenapa? Enggak ikhlas dia. Wa kasratun naum, banyak tidur. Ali enggak banyak tidur Ali mah. Jadi Ali mah jarang tidur. Kecuali lagi ngaji tidur. Nah, jadi jarang. Itu namanya orang jarang tidur. Bener. Lihat kiai-kiai itu. Kadang-kadang pas ngaji ngantuk. Kenapa semalaman dia tidur? Pas ngajar ngantuk soalnya. Jadi ngajinya itu tidurnya bukan pada tempatnya. Itu cirinya orang jarang tidur. Kalau misalnya ngegelar kasur itu mah ahli tidur. Lah kalau di majelis tidur, Masya Allah, ini kayaknya semalaman ini dikir aja ini, mutolaah aja ini. Jadi akhirnya ngantuk lagi ngajinya itu. Ya, berarti itu orangnya apa? Orangnya rajin ngaji. Ya, kayak hari ini kalau ngaji ngelentuk tuh, itu pasti semalam itu nggak tidur itu. Ngamal ya. Tahu pegang apa? Pegang tasbih kayaknya tasbih. Ya kan? Mutolaah lagi. Benar gitu. Makanya kan tidurnya para wali golabah. Apa golabah? Ketiduran. Jadi tidurnya para wali Allah itu golabah, kecapean, tidur. Bangun lagi, seger lagi. Ibadah lagi gitu. Ya, jadi tidurnya di majelis, bener. Makanya santri mah dari waktu mondok yang ngaji tidurnya di majelis aja. Karena jarang tidur, ya. Wa kasratul kalam, banyak bicara. Nah, ini 3 perkara yang menyebabkan hati keras. Nah, kalau udah keras hatinya susah. Makanya di sini dinasihati sama beliau agar jangan sampai punya hati yang keras. Kalau orang punya hati yang keras susah. Yang kalimat wal asri, innal insana lafi husrin, itu gimana tuh? Maksudnya siapa? Mayoritas manusia, demi masa kebanyakan manusia berada di dalam kerugian. Itu orang yang hatinya keras. Yang rugi itu orang yang hatinya keras. Kalau orang hatinya nggak keras mah pengen sholat, pengen sedekah, pengen ibadah, pengen nolong, pengen. Itu kenapa? Karena hatinya tidak keras. Kalau hatinya keras suruh sholat marah-marah. Dakwah aja dakwah kamu. Urusin diri kamu sendiri. La ilaha illallah. Ini namanya hatinya sudah keras. Aba wastakbara wa kana minal kafirin. Kan kayak iblis kayak gitu, enggak mau sujud. Dinasihatin, diajak kepada kebenaran tidak mau. Ya, mudah-mudahan kita dijauhkan daripada sifat-sifat yang buruk dan mudah-mudahan kita mendapatkan barokah Syekh Imam Fudail bin Ayyad, ya, sehingga kita mendapatkan ilmu yang manfaat, ya. Karena apa sih faedahnya kita bentar-bentar baca nasihat orang soleh, bentar-bentar baca ceritanya ulama, biar kecipratan barokahnya itu doang, ya. Karena kata Imam Junaidil Baghdadi, cerita orang soleh itu tentara yang kuat yang mendobrak hati agar mengikuti mereka. Kalau ngedenger nih cerita orang-orang soleh kayak begini, hati kita tertarik. Tapi kalau saya ngedenger cerita yang buruk-buruk, sama kita juga. Hati ini dipengaruhi oleh apa yang dilihat, apa yang didengar. Karena masuknya ilmu ya di pendengaran, penglihatan. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala berikan keberkahan kepada kita semuanya di dunia maupun di akhirat, dan dijadikan orang-orang yang mendapatkan barakah para wali-wali min auliyaillah dan juga menjadi orang yang selamat dunia akhirat. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Allahumma ta'alaina futul arifin wa ja'alna ulamil amilin wa ja'alna
Duh Haji Adan, insyaallah.